warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Bersama saya dan rekan saya dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah. Baik teman-teman semua, sebelum kita memperkenalkan dan mempelajari tentang pengembangan produk baru, mungkin dari kalian ada yang mengerti apa sih kira-kira pengertian dari pengembangan produk baru itu? Nah, sebelum kita mengerti dan mempelajari tentang pengembangan produk baru, tentunya kita harus mempunyai tujuan dari pembelajaran kali ini. Lalu apa aja sih kira-kira tujuan dari pembelajaran kali ini? Mari kita bahas. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama itu ada memahami pilihan produk baru. Dan yang kedua itu apa saja sih tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menentukan produk baru. Lalu yang ketiga itu bagaimana proses menemukan ide baru dari produk baru tersebut. Lalu yang pertama kita akan membahas tentang pilihan produk baru. Dalam memilih produk baru, perusahaan dapat menambahkan produk baru melalui akuisisi atau pengembangan. Yaitu akuisisi dapat mengambil 3 bentuk. Yang pertama adalah membeli perusahaan lain, yang kedua mendapatkan hak paten dari perusahaan lain, lalu yang ketiga memberi lisensi waralaba dari perusahaan lain. Keberhasilan perusahaan tidak hanya didapatkan dari begitu banyak akuisisi. Pada beberapa titik, ada kebutuhan mendesak untuk pertumbuhan organik, pengembangan produk baru, dan dalam perusahaan. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru itu meliputi apa aja sih? Yang pertama yaitu tentang mengembangkan produk baru di laboratorium sendiri. Lalu yang kedua, kerjasama dengan periset independen. Lalu yang ketiga, kerjasama dengan perusahaan pengembangan produk baru. Selanjutnya, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis produk baru. Kalian pernah nggak sih dengar perusahaan Nike? Nah, perusahaan Nike itu juga termasuk dalam jenis-jenis produk baru loh. Dalam banyak kategori, semakin sulit mengidentifikasi suatu produk sukses yang akan mengubah pasar. Tetapi, inovasi yang berkelanjutan untuk lebih memuaskan kebutuhan konsumen dapat mendorong pesaing untuk saling mengejar. Contohnya yaitu perusahaan Nike. Perusahaan Nike kali ini tidak hanya merambah di jenis-jenis sepatu saja, tetapi juga merambah dalam hal busana dan peralatan olahraga. Dalam setiap adanya produk baru, tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Kali ini kita akan membahas apa sih tantangan-tantangannya tersebut. Dalam pengembangan produk baru, tentunya banyak sekali tantangan yang ada. Kali ini kita akan membahas tentang tantangan-tantangan apa saja sih? Yang pertama, kita akan membahas tentang imperatif inovasi. Apa sih yang dimaksud tantangan kali ini? Yaitu, dalam perekonomian yang cepat, inovasi berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Perusahaan yang inovatif mampu mengidentifikasi dan mengukur peluang pasar baru dengan cepat. Perusahaan yang gagal mengembangkan produk baru sama saja dengan menempatkan diri mereka sendiri pada resiko produk lama. Mereka akan rentan terhadap perusahaan, kebutuhan, dan selera pelanggan. Sedangkan teknologi baru, persaingan domestik dan asing akan semakin meningkat. Lalu yang kedua tentang keberhasilan produk. Sebagian besar perusahaan ternama memfokuskan diri pada inovasi tambahan. Inovasi tambahan dapat memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru dengan memperbaiki produk untuk pelanggan baru. Perusahaan baru menciptakan teknologi perusak yang lebih murah dan mungkin mengubah ruang kompetitif. Perusahaan ternama bisa jadi lambat dalam memberikan reaksi terhadap teknologi perusak ini, karena teknologi perusahaan ini mengancam investasi mereka. Lalu yang ketiga tentang kegagalan produk baru. Dalam hal ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kegagalan produk baru. Yang pertama itu tentang mengabaikan atau salah menerjemahkan riset pasar. Lalu yang kedua tentang berlebihan dalam memperkirakan ukuran pasar. Yang ketiga tentang biaya pengembangan yang tinggi. Lalu yang keempat tentang rancangan produk yang buruk. Yang kelima yaitu positioning yang tidak benar. Yang keenam iklan yang tidak efektif. Yang ketujuh penetapan harga yang salah. Yang kedelapan dukungan distribusi yang tidak cukup. Yang kesembilan persaingan yang sengit. Dan yang kesepuluh lamanya payback.
Dalam mengembangkan produk baru, tentunya para perusahaan banyak sekali memiliki masalah-masalah yang ada. Tentunya dalam hal ini banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada yang dihadapi perusahaan dalam pengembangan produk baru. Kira-kira apa aja sih kelemahan-kelemahannya? Produk mempunyai potensi pasar setidaknya 50 juta persen dengan tingkat pertumbuhan 15%. Produk sanggup memperlihatkan setidaknya tingkat pengembalian penjualan 30% dan investasi 40%. Produk sanggup mencapai kepemimpinan teknis atau pasar. Kira-kira apa aja sih? Yang pertama tentang menentukan anggaran bagi pengembangan produk. Manajer senior harus memutuskan beberapa banyak anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan produk baru. Lalu yang kedua tentang pengelolaan proses pengembangan ide. Proses pengembangan produk Grace dimulai dengan pencarian ide. Beberapa pemasaran percaya bahwa peluang tersebar dan peningkatan tertinggi produk Grace ditemukan dengan mengungkapkan kemungkinan rangkaian terbaik dari kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi atau penemuan teknologi. Lalu yang ketiga tentang berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan tempat yang logis untuk memulai suatu riset, wawancara, dan diskusi. Kelompok sanggup mengeksplorasi kebutuhan dan reaksi produk. Misalnya, Griffin Dawser menyarankan bahwa dengan mengadakan 10 hingga 20 wawancara, pengalaman mendalam per segmen pasar, perusahaan semakin beralih kepada sumber daya masyarakat, yang mana mengundang komunitas internet untuk membantu membuat konten atau piranti lunak. Strategi ini mengundang komunitas internet untuk membantu membuat konten atau piranti lunak. Strategi ini membantu dalam membuat produk dan perusahaan Grace menyerupai ensiklopedia sumber terbuka. Dalam mengembangkan produk baru, tentunya perusahaan memiliki banyak ide, tetapi mereka juga memerlukan ide dari pelanggan tersebut. Lalu kita akan membahas tentang apa saja sih ide-ide dari pelanggan. Cara-cara yang pertama yaitu meneliti bagaimana pelanggan memakai produk. Contoh, Meditronic, yaitu perusahaan peralatan medis, mempunyai wiraniaga dan periset pasar yang secara rutin meneliti hebat bedah tulang belakang yang memakai produk mereka dan produk pesaing. Lalu yang kedua, menanyakan persoalan kepada pelanggan terhadap produk yang digunakan. Contoh, yaitu Prostek itu menyadari pelanggannya mengeluh lantaran keripik kentangnya gampang patah dan sulit disimpan di kantung terbuka. Oleh alasannya itu, Pristek merancang Pringles yang sanggup menyimpan keripik kentang biar tidak gampang patah dan gampang menyimpannya. Lalu yang ketiga tentang bertanya kepada pelanggan perihal produk keinginan mereka. Dalam hal ini, contohnya yaitu adalah seorang pengusaha kamera berusia 70 tahun memberitahu Minolta ia menginginkan kamera yang sanggup mengubah subjeknya terlihat baik. Kemudian Minolta memproduksi kamera dua lensa yang menggambarkan gambaran subjek yang lebih jelas. Lalu yang keempat, dengan cara menggunakan Dewan Penasihat Pelanggan untuk mengomentari suatu perusahaan. Contohnya, Kisco mengubah lembaga pelanggan untuk meningkatkan penawarannya. Yang kelima, menggunakan situs web. Lalu yang keenam, membentuk komunitas merek yang terdiri dari para peminat. Contohnya, Sony terlibat dalam obrolan kolaboratif dengan konsumen untuk berafiliasi dalam membuatkan PS2. Lalu yang ketujuh, mendorong dan menantang pelanggan mengubah atau memperbaiki produk. Contoh, BMW memasang peralatan di situs webnya biar pelanggan sanggup membuatkan wangsit memakai layanan telematika dan online dalam mobil. Pengembangan dan pengujian. Pengembangan konsep dalam situasi berikut. Perusahaan memproses makanan besar untuk mendapatkan wangsit guna memproduksi abu yang ditambahkan ke susu guna untuk meningkatkan nilai nutrisi dan rasanya itu yaitu wangsit produk. Tetapi konsumen tidak membeli wangsit produk, mereka membeli konsep produk. Yang kedua yaitu pengujian konsep. Hal ini berarti menampilkan konsep produk secara simbolis atau fisik untuk membidik konsumen dan membuat reaksinya. Ketiga yaitu pengembangan strategi pemasaran. Setelah uji konsep berhasil, manajer Grace membuat
Planning seni administrasi 3 kepingan awal untuk memperkenalkan produk GRAS ke pasar. Bagian pertama yaitu menggambarkan ukuran target pasar, struktur dan perilaku positioning produk yang direncanakan, penjualan pangsa pasar, dan tujuan keuntungan yang dicari dalam beberapa tahun pertama. Kemudian bagian kedua yaitu menggarisbawahi harga, strategi distribusi, dan anggaran pemasaran yang direncanakan selama tahun pertama. Kemudian bagian yang ketiga yaitu planning seni administrasi pemasaran, menggambarkan tujuan penjualan dan keuntungan jangka panjang, serta seni administrasi bauran pemasaran sepanjang tahun. Mengelola proses pengembangan hingga komersial. Dalam hal ini terdapat 3 bagian, yaitu pengembangan produk, pengujian pasar, dan komersial. Selanjutnya yaitu uji pasar barang konsumen. Uji produk konsumen berusaha memperkirakan 4 variabel, yaitu yang pertama percobaan, kemudian yang kedua ada penanggulangan pertama, ketiga pemakaian, dan keempat frekuensi pembelian. Berikut ini 4 metode uji barang konsumen yang utama dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Yang pertama yaitu riset gelombang penjualan, kemudian yang kedua ada pemasaran uji tersimulasi, dan yang ketiga itu pemasaran uji terkendali, dan yang keempat ada menguji pasar. Komersialisasi. Jika perusahaan melaksanakan komersialisasi, perusahaan akan menghadapi biaya terbesarnya ketika ini. Perusahaan harus mengadakan kontrak untuk memproduksi atau membangun atau menyewa kemudahan manufaktur skala penuh. Biaya besar lainnya yaitu pemasaran untuk memperkenalkan barang kemasan konsumen yang utama kepada pasar nasional. Diperlukan biaya 25 juta hingga 100 juta untuk iklan, promosi, dan komunikasi pemasaran lainnya pada tahun pertama. Penentuan waktu pengembangan produk. Dalam mengkomersialisasikan produk baru, penentuan waktu memasuki pasar sangat penting. Misalnya, sebuah perusahaan hampir menuntaskan pekerjaan pengembangan produk barunya dan mempelajari strategi geografis. Perusahaan harus memutuskan apakah akan meluncurkan produk GRAS dalam satu kawasan, sebuah wilayah, beberapa wilayah, pasar nasional, atau bahkan pasar internasional. Sebab sebagian besar perusahaan akan membuatkan peluncuran pasar berkala sepanjang waktu. Ukuran perusahaan merupakan faktor penting di sini. Perusahaan kecil akan menentukan kota yang menarik dan melaksanakan kampanye kilat, memasuki kota lain satu persatu. Perusahaan besar akan memperkenalkan produknya ke seluruh wilayah, kemudian beralih ke wilayah berikutnya. Prospek pasar sasaran. Dalam proses peluncuran, perusahaan harus menentukan target distribusi dan promosi awalnya kepada calon pelanggan terbaik. Perusahaan harus menentukan profil calon pelanggannya ini. Dengan idealnya mereka harus memiliki kriteria dalam mengadopsi awal, pengguna berat, dan pemimpin opini yang sanggup dijangkau dengan biaya yang rendah. Sebab dalam hal ini hanya sedikit kelompok yang memenuhi kriteria ini. Strategi pengenalan ke pasar. Perusahaan harus membuatkan planning memperkenalkan produk GRAS ke pasar peluncuran lantaran peluncuran produk GRAS sering membutuhkan waktu yang lebih usang dan uang yang lebih banyak, yang diperkirakan banyak penawaran yang berpotensi mengalami kekurangan dana. Petunjuk untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang cukup, tetapi tidak hiperbola ketika produk GRAS menerima pijakan di pasar. Proses adopsi konsumen. Adopsi yaitu keputusan seseorang untuk menjadi pengguna tetap suatu produk. Proses adopsi konsumen diikuti oleh proses loyalitas konsumen yang menjadi perhatian produsen mapan.
Dan itu tadi adalah pemaparan dari kelompok kami. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa juga selalu support video kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.